semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Oke, pada video kali ini saya kembali melakukan analisa candle teman-teman ya. Oke, langsung aja mulai teman-teman. Candlenya ini ada sekitar 26 ya, bukan sekitar ya, ada 26 yang saya kasih nomor. Untuk bullish ada nomornya di atas dan untuk bearish ada nomornya di bawah ya. Oke, mulai nomor 1 teman-teman. Market secara umum dia downtrend ya. Bisa dilihat 100 IMA, 50 IMA, dan di atas ada 200 IMA. Sementara ini 20 IMA sudah mulai dalam keadaan mulai agak mendatar dia ya. Kenapa begitu? Karena di sini Bollinger Band sudah mengalami yang namanya pengerucutan ya, atau squeeze. Kemudian nomor 1 ini candlenya ada wick atas, wick bawah, bearish ya. Dia melakukan break terhadap round number di sini ya. Saya kurang tahu nih berapa persisnya, tapi ada round number di sana. Kemudian nomor 2 itu kita tidak bisa entry di sana karena nomor 1 itu candlenya lemah, kemudian 20 IMA sudah flat, downtrend sudah sepertinya ada di akhir dari tren ya. Jadi itulah kenapa di sini bullish ya. Kemudian nomor 2 muncul, kita lihat ekor atas, ekor bawahnya ini agak panjang ya. Dia mendapatkan rejection dari deviasi 1 bagian bawah. Ini artinya apa? Bisa jadi potensi buying pressure. Kita lihat di entry nomor 3. Nomor 3 kita tidak bisa entry, kenapa? Karena nomor 2 siapa tahu bisa menjadi hanya retracement ya. Dan di sini muncul bearish baru. Ternyata nomor 3 bullish ya, tapi dia doji bullish. Nah, nomor 3 itu dan nomor 2, kalau yang jeli ya, kalau pada saat ini terbentuk, ini membentuk pola yang namanya ascending triangle ya. Jadi dia menanjak, triangle menanjak. Nah, pola triangle ini kemungkinannya ada 2, bisa dia break ke atas, bisa dia break ke bawah. Tapi dia pasti breaknya break dengan kekuatan ya, artinya candlenya pasti tidaklah kecil. Oke, melihat dari situasi ini, di sini nomor 3 ini membuktikan bahwa atau mengkonfirmasi bahwa di sini bukanlah bearish, berarti bukan merupakan penerusan tipe 3 ke bawah ya. Artinya di sini kemungkinan bullish, bearish sudah hilang kekuatannya, momentumnya bisa jadi. Nah, nomor 4 ini sebenarnya bisa entry teman-teman, tapi kita entry setelah ada break ya. Jadi kalau dia ke atas, dalam hal ini dia kan ke atas. Kalau ini resisten 2 dan 3 ini wick doji-nya udah ditembus, berarti kita bisa entry di kawasan sini ya. Dengan berharap bahwa 2-3 ini akan menjadi backup untuk entry kita. Kalau dia ke bawah juga kita tunggu dia break dari doji ini ya, dan dari opening dan closing ini ya, ataupun dari deviasi 1 bagian bawah. Karena kalau dia bearish atau bullish candlenya pasti besar karena dia ascending triangle, karena dia triangle ya. Kemudian nomor 4 itu bisa buy di sana tapi tidak entry aman ya. Di sini saya kasih warnanya abu, bukan abu, ini apa ya? Biru muda gitu ya, biru muda. Kemudian setelah nomor 4 jangan entry buy teman-teman. Karena setelah downtrend biasanya ranging dan itu di sana sudah menyentuh deviasi 2. Nomor 4 candlenya itu terlalu bullish ya. Karena candle seperti itu biasanya menuntut retracement. Tunggu nomor 5 ternyata terbentuk bearish ya, bearish seperti Marubozu ya. Tapi ingat bahwa di sini ada breakout dari triangle yang bersumber dari round number di sini ya. Sini ada round number. Kemudian dia membentuk yang namanya dark cloud cover. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tunggu ya teman-teman ya. Tunggu dark cloud cover ini jadi atau tidak. Sehingga nomor 6 kita tunggu. Ternyata nomor 6 mendapatkan rejection dari round number yang merupakan pusat breakout dari triangle. Kemudian nomor 6 membentuk bullish seperti ini ya, bullish seperti hammer tapi kecil.
wick atas wick bawahnya sama dan dia tidak menembus 20 INE. Jadi kita ragu di sana ya. Kita tunggu, ini bisa jadi retracement ataupun tidak ya. Ternyata nomor 7 mengkonfirmasi bahwa ini bullish ya. Berarti ini bukan retracement, dan kalau kita dilihat ini nomor 6 mendapatkan rejection dari round number yang merupakan breakout triangle ya. Jadi nomor 8 kita sebenarnya bisa entry buy. Kenapa? Karena dark cloud cover ini sudah gagal dan ini membentuk yang namanya higher high higher low ya. Tentunya mendapatkan rejection yang cukup dari round number. Jadi di sini bisa entry buy, tetapi pastikan bahwa ekor ini sudah di break ya. Kalau kalian dapat kesempatannya. Kalau kalian dapat kesempatan, ini udah di break, kan dia bergerak ke atas dulu. Nah, itu ketika dia reject ke bawah, di sekitar sini kita bisa entry buy ya, tentunya di bawah dari ini deviasi satu bagian atas Bollinger Band. Oke, ini sebenarnya nomor 6 dan 7 ini membentuk yang namanya J-hook ya, bullish J-hook. Setelah dia break, dia turun, dia naik kecil-kecil, tapi dia pasti untuk naiknya. Kayak lengkungan gitu ya, kayak dia melengkung naik, melengkung, nah seperti itu seperti J-hook ya. Karena kalau dilihat di sini juga, kalau kita gabungkan ini dark cloud covernya kan adalah inverted bullish hammer ya. Inverted bullish hammer hasil breakout triangle, maka di sini adalah support di openingnya ya, dan di setengah bodinya adalah support. Oke, selanjutnya nomor 8 itu bullish, tetapi bullish kita lihat rejection dari 50 INE. Trennya lagi down teman-teman. Ingat masih ada kemungkinan trend down ya, karena setelah down dia harus ranging. Maka ini kenapa tidak berfungsi, kenapa dia bearish? Tapi di sini bukan entry ya. Saya tidak menyarankan di sini entry. Kenapa? Karena saya pun tidak bisa memprediksi apakah ini mau lanjut mungkin sampai sini bullishnya ya, atau memang seperti ini. Kita tunggu karena ada rejection dari 50 INE. Oke, dia membuat engulfing ya. Di sini bearish engulfing. Gagal ini dikonfirmasi setelah ini ya. Kalau di engulfingnya kita tidak bisa konfirmasi dong ya. Perlu diingat teman-teman, engulfing ini close-nya di mana? Close-nya dia di opening dari breakout triangle yang juga merupakan dark cloud cover, di mana ini adalah inverted bullish hammer dan openingnya adalah support yang lumayan kuat pada posisi ranging market ya. Ini ingat, kalau di ranging market itu sering terjadi kegagalan reversal ya, engulfing gagal, Morningstar gagal gitu. Itu ciri-ciri dari ranging market yang merupakan konsolidasi dalam time frame yang lebih besar. Oke teman-teman, nomor 9 kita ragu untuk bearish juga ya, karena itu kalau dilihat di round number close-nya ya, dan market sudah dalam keadaan akhir dari trend down, jadi jangan open posisi sell di sana. Kemudian kita tunggu nomor 10 akhirnya bullish ya, menembus 50% body dan membentuk yang namanya piercing, pola piercing pattern ya. 50% body ditembus. Nah, karena di sini kondisinya seperti ini dan dia close-nya tepat di deviasi satu bagian atas, maka di sini sebenarnya kita susah untuk prediksi ya, karena siapa tahu ini retrace kan, masalahnya ini adalah ranging ya. Itu yang menjadi masalah, sehingga kita tunggu nomor 11 teman-teman. Nomor 11 kita tunggu hasilnya doji bullish. Nah, doji bullish mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah retracement ya. Ini bukanlah retracement, tetapi ini juga bukan merupakan continuation ya, atau penerusan ya. Kenapa? Karena dia doji begini ya. Ini siapa tahu dia bisa turun di sini. Kita tunggu ya. Nomor 12 hasilnya adalah, nah, di sini dia turun membentuk bearish spinning top.
Tapi kita lihat rejeksi yang terjadi ini dari 20 IMA. Kita melihat di sini sebelumnya adalah piercing pattern. Kemudian di sini ada 50 IMA yang memang tidak signifikan rejeksinya ya, karena ini baru disentuh saja. Kalau seperti ini signifikan ya. Kalau dia cross dulu, dia break dulu, tapi akhirnya dia down membentuk ekor. Nah, ini tidak lain adalah fake breakout ya. Makanya ini bisa bearish. Oke, lanjut ke nomor 12. Kita tidak bisa entry di 13 juga karena nomor 12 itu spinning top. Siapa tahu dia ada tekanan dari atas maupun dari bawah ya, yang membuat kita agak kebingungan di sana. Karena ini dia fasenya ranging. Oke, nomor 13 muncul seperti itu, bullish tetapi dia tidak melebihi 50 IMA dan resisten di sini. Nah, itulah kenapa nomor 14 ini biasanya ya, kalau saya sendiri biasanya ragu untuk kita open posisi. Walaupun di sini bisa buy. Ini rejection dari 20 IMA. Ini tidak menembus resisten. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tunggu ya. Tapi kalau dianalisa dari sini, ya emang di sini memang bullish ya harusnya kan. Nah, di sini ada piercing line, kemudian di sini retracement, kemudian di sini retracement 2 candle ya. Kemudian ini udah dapat positif tanda-tanda mau ke atas karena 20 IMA sudah nge-reject. Kalau 20 IMA nge-reject artinya kemungkinan ke atas ada. Tergantung pola selanjutnya. Oke. Tapi di sini harus nunggu rejection ya, karena kita tidak tahu. Kalau di sini ditembus, jangan open buy. Kalau ini seperti ini bisa rejeksi, bisa entry buy di sini ya. Tapi kita harus melihat ini dulu, piercing pattern, rejection 20 UNI. Dan biasanya kalau di live trade kita nggak memperhatikan itu ya. Kita lupa aja, kita memperhatikan di sini aja fokusnya gitu di pergerakan candle. Jadi kadang-kadang sih susah ya. Nah, tapi ini sekarang kita ingatkan, begitulah kemungkinannya yang bisa kita prediksi ya. Kemudian nomor 14 ini kita tahu candlenya breakout ya, breakout resisten juga di sini ya, di break. Dia breakout dari 50 YME. Kemudian di sini sudah ada konsolidasi, maka di sini ada layak untuk kita open posisi buy ya. Tentunya jika lebih bagus jika menggunakan rejection ya. Ketika dia ke bawah, kita tunggu reject melebihi closing price dari 14, kita entry ya. Tapi di sini harus ada gerakan yang signifikan. Oke, nomor 5 bisa entry buy dan 14-15 membentuk dua teori high 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 low ya. Untuk 16 bisa entry buy tapi di bawah opening ya. Cuma karena ini udah datar, saya juga kadang ragu ya kalau seperti itu, karena di sini udah marketnya ranging ya, tekanan utama dia ada ke bawah karena 200 YME di atas. Kemudian ini sudah 3 white soldier ya, biasanya menuntut retracement, dan kali ini retracementnya emang doji sih. Kadang-kadang juga bearish kecil ya, jadi kita bisa loss di sana. Dan di sini saya tidak menyarankan nomor 16 itu karena doji. Oke, nomor 16 doji, kita tunggu nomor 17. Nomor 17 juga saya tidak bisa sarankan entry ya. Kenapa? Karena nomor 16 bisa berarti juga reversal, bisa juga nanti dia bullish seperti ini ya. Kalau ini membentuk morning star kan bisa jadi evening star. Kalau di sini candlenya merah kan bisa jadi kan di sini, mengingat marketnya begini. Tapi di sini setelah kita tunggu nomor 17 ternyata bullish, dan kita lihat di sini nomor 17 itu membentuk rally base rally, tapi dia stall ya, artinya ini penerusan tipe 3 yang stall ya, karena nomor 17 closing tidak melebihi wick nomor 16, wick atasnya, sehingga di sini bisa kita sell jika kita dapat entry rejection ya.
Ini adalah retracement, teman-teman. Dan sekarang nomor 18. Lihat closingnya di mana, teman-teman? Di wick doji ini ya. Ini artinya ini tidak ditembus 50%-nya. Sementara di sini ada bullish ya. Kita tahu di sini 1 2 3 candlenya bullish. 1 2 3 candlenya bearish kecil ya. Jadi dalam 3 menit ini mungkin adalah retracement. Sehingga ini nomor 19 adalah buy selanjutnya ya. Tapi di sini saya tidak bisa sarankan buy, teman-teman, karena ya memang di sini juga bisa jadi bearish ya. Tetapi saya tidak menyarankan di sini untuk buy, karena di sini udah terlihat juga loss momentum ya untuk buyer. Karena saya ragu untuk memprediksi nomor 19 ini. Tapi kalau dari analisa ya begitu ya. Saya rasa ini karena 3 candle retracement ya, kalau ini digabung opening, closing, maka dia membentuk bearish kecil ya. Sementara di sini tekanannya adalah bullish. Jadi inilah yang terjadi. Nomor 19 bullish. Kemudian nomor 19 tidak melebihi signifikan ya. Dia tidak menembus secara signifikan, di sini ragu juga. Kemudian kita tunggu nomor 20 spinning top bullish, high wave bullish ya, sorry. High wave bullish. Nah, perlu menjadi perhatian bahwa candle high wave, spinning top, doji itu adalah merupakan bukan dari penerusan tren ya, atau high low. Sehingga di sini bisa jadi fake breakout dan kita nanti bisa loss kalau open buy di sini ya. Jadi kita tunggu teman-teman, karena ini melewati EMA besar, 100 EMA yang notabene masih agak ke bawah ya, agak mereng ke bawah. Nah, 2021 ini membentuk bearish engulfing ya. Kita tunggu bahwa di sini garis engulfing ini berarti fake breakout dari 100 EMA ya. Tapi ingat closingnya di mana? Kita lihat di sini ada support. Wick doji, retracement, penerusan atau awalnya di sini, dia close di sini. Artinya di sini masih bullish inverted hammer ya. Kita lihat. Oke, mungkin ada yang bingung kenapa saya bilang di sana bullish inverted hammer. Padahal di sana kan engulfing ya. Ini bisa dilihat caranya gini ya. Ini adalah penggabungan candle, teman-teman ya. Di sini kan support ya. Di sini kan udah dia opening di sini kan. Awalnya dia ke atas ini kan di sini ya. Di sini opening, di sini closing ya. Kalian lihat itu. Maka di sini adalah bullish ya. Kalau 3 ini digabung. Bullish yang ekornya panjang ke bawah, ke atas gitu. Ya. Jadi kalau ini memang tekanannya kuat, maka setelah candle ini bisa jadi fake breakout juga loh ya. Kemungkinan fake breakout ada, sehingga kita tunggu nomor 22 konfirmasinya, karena ini engulfingnya udah sampai di support ya. Kemudian nomor 22 mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah fake breakout ya. Jadi ini fake breakout, tapi nggak akan terjadi fake breakout lagi di sini ya. Karena kenapa? Kalau ini memang bullish 3 candle ini dan ini supportnya masih aktif, maka di sini akan ada candle besar seperti piercing line ataupun engulfing ya. Itu yang menjadi konfirmasi bahwa nomor 22 adalah retracement. Kenapa? Karena satu, dia tidak menembus 50% body nomor 21. Kemudian dia seperti bearish bullish dragonfly doji dengan membuat lower low ya, atau selling pressure ya. Jadi makanya di sini bisa kita sell dengan pasti. Mengingat juga tekanan dari 100 EMA atau tekanan dari 200 EMA jika terjadi fake breakout ini tidaklah sembarangan ya, pasti kuat gitu ya. Karena ini ranging market, itu masalahnya ini bisa jadi retracement bullish. Oke, sekarang nomor 23 itu adalah candle half 50 atau yang disebut juga high probability.
Dimana 1, 2, 3, 21, 22, dan 23 ini adalah drop base drop ya. Ini adalah penerusan tipe 3. Dan dia close-nya membuat lower low dan close di bawah 50 INE dan 20 INE. Artinya apa? Di sini bisa jadi bullish kecil ataupun bearish kecil jika dia tidak meneruskan ke bawah. Tapi kita bisa entry di sini ya. Karena ini masuk di candle HTT setelah retracement dari drop base drop 100 INE. Oke, itulah alasan kenapa di sini bisa sell ya. Nah, ternyata candle HPT-nya menghasilkan candle seperti ini, jadi sudah tidak selayaknya ya, karena candle HPT kalau dia memang kuat, dia harusnya menghasilkan yang namanya bearish besar di sini ya. Nah, itulah kenapa bagi yang bisa memprediksi, di sini bisa diprediksi buy sebenarnya, dengan catatan bahwa break kembali 50 YNE dan 20 YNE. Di sini ada tekanan yang kuat. Kalau dapat entry di sini, bisa buy di sini. Tapi kalau memastikan bahwa breakout terjadi, ya kita tunggu nomor 25. Setelah nomor 25 ini datar, tidak ada entry aman, tapi dia langsung ke atas, maka di sini tidak disarankan juga, karena mengingat tekanan di sini down. Siapa tahu ini satu candle retracement dan selanjutnya muncul candle bearish di sini ya. Oke, itu teman-teman kira-kira penjelasan dari saya ya. Dan di sini adalah Morningstar fake breakout ya. 1, 2, 3, 23, 24, 25 candlenya adalah Morningstar fake breakout. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kalian cari sendiri lagi ya kemungkinan-kemungkinan, terutama seperti ini. Oke, di sini ada garis merah. Ini adalah merupakan area ranging 6 candle Gravestone Doji. Oke. Ini adalah kalau digabung ya teman-teman dari sini. Ini kan round number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opening price, closing price. Ini artinya candlenya apa? 6 candle di sini doji. Ya, dojinya doji grey doji ya. Grey doji. Sementara ini sudah downtrend. Apa yang kemudian terjadi? Nah, ini terjadi. Ini karena buying pressure. Walaupun doji ini adalah ranging di sini ya. Itu kalau kita lihat dari time frame besarnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Secara umum ini adalah downtrend, uptrend dan ranging ya. Downtrend di sini, uptrend, ranging di sini nanti ya, seperti itu. Atau bisa juga downtrend, ranging, uptrend kalau untuk skala kecilnya. Oke, nanti kita rubah aja ini ya. Jadi sini adalah downtrend, ranging, dan uptrend. Kebalik. Tapi kalau di time frame besarnya juga sama aja, downtrend, uptrend, ranging ya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Salam trader.